Halo Sobat Ternak, kembali dengan saya Dr. Hewan Diki. Kali ini kita akan melakukan kontrol kesehatan ternak di lingkungan Sedana Farm, terutama ini di lingkungan kandang domba dan kambing. Yuk, ikuti terus kegiatan kita. Sini. Pen 1-2 ada yang dapetin nggak? Pen 1-2 ada yang perlu pengolahan? Ini ada kasus cempenya bulunya kusam, terus kemudian nafsu makan kurang, kita kasih terapi. Matanya juga sakit ya? Ini kita kasih vitamin selenium. Ini ada cempe yang lemes, jadi kita pisahkan di box terpisah seperti ini supaya mudah menandai, dan kita kasih terapi setiap hari. Setelah kita terapi, kita catat ID-nya dan kita masukkan ke buku terapi supaya nanti kita bisa lakukan recording mana yang perlu diulang, mana yang perlu menjadi perhatian dan sebagainya. Jadi saat kontrol kesehatan tuh kita harus benar-benar jeli melihat kondisi-kondisi ternak. Kadang mereka juga bersembunyi kan, jadi sebagai petugas medis itu harus jeli dalam melihat atau mengamati kondisi ternak yang sedang sakit. Jadi kita kontrol dulu. Ini berapa cempenya ada indikasi sakit di pen 8, jadi perlu untuk kita terapi. Pak, bantu Pak. Ini obatnya sudah disiapkan ya. Oke Pak. Lanjut. Obat terakhir. Sudah selesai, kita lanjutkan kontrol ke tempat yang lain. Di sini banyak cempe-cempe diare, ini perlu untuk diterapi juga. Jadi
kalau menemui kondisi cempe seperti ini, karena ini pengobatan pengulangan ya, jadi sebelumnya udah pernah disuntik terapi juga. Jadi hari ini kita hanya melakukan kontrol vitamin, suntik vitamin, kemudian pemberian Oralid. Ini untuk mencegah dehidrasi, karena kondisi kan dia diare, pasti cairan keluar lumayan banyak, jadi perlu kita kasih Oralid. Bebas ini bisa diencerkan, kalau saya biasanya langsung dikasihkan, kemudian kita injeksi. Lanjut. Biasanya cempe mengalami diare itu dipengaruhi beberapa faktor. Kadang perubahan pakan, dia dari pola pemberian susu, kemudian peralihan dari susu menuju ke pakan padat, seperti itu juga bisa jadi diare. Lalu infeksius bisa infeksi bakteri, virus, dan sebagainya. Itu dapat dikenali, jadi perlu untuk didiagnosa terlebih dahulu apa penyebabnya, kemudian dilakukan treatment yang tepat. Yuk kita lanjut. Beberapa pen di sini itu isinya indukan dengan cempe yang sudah melalui masa pemantauan. Jadi setelah lahiran itu kita pantau dulu intensif selama sekitar 2 minggu di dalam pen baterai. Setelah itu kalau sudah lewat masa tersebut, kita kumpulkan lagi di kandang koloni. Di sekitar sini isinya kandang koloni dari indukan dan cempe yang setelah dari kandang intensif, perawatan intensif ya. Dan di sini itu biasanya yang perlu diperhatikan adalah kondisi induk, kan dia sedang menyusui. Jadi perlu untuk suplai mineral yang cukup. Selain pakan-pakan yang perlu untuk dikontrol, juga suplai mineral itu juga harus diperhatikan. Jadi kita sediakan di setiap pen itu ada mineral block untuk mensuplai mineral kalsium dan lain sebagainya untuk kebutuhan susu dari induknya. Nah, selain itu, untuk cempe-cempe biasanya mereka banyak mengalami diare, paling sering diare ya. Jadi karena dia baru masa-masa pertumbuhan, jadi kadang dia masih coba-coba untuk makan makanan padat, dan itu bisa jadi belum cocok lah dengan pencernaannya, makanya banyak kejadian diare. Itu bukan infeksi. Tapi selain itu infeksi juga memungkinkan terjadi. Makanya perlu untuk kita kontrol, kita selalu selalu siapkan diri untuk memperhatikan cempe-cempe mana yang perlu untuk diterapi. Nah, selain kita kontrol keliling, itu juga kita perlu memperhatikan mana kambing atau domba yang perlu untuk diulang pengobatannya. Jadi di sini ada PNS, itu ada kasus diare juga, jadi perlu untuk kita terapi. Jadi cukup sekian ya, kita akhiri vlog kita kali ini. Jadi itu beberapa tips and tricks dari saya untuk kontrol kondisi kesehatan ternak domba maupun kambing di kandang sobat ternak semua. Tetap perhatikan kesehatan ternak kalian dan selalu berikan nutrisi yang terbaik supaya menjadi sehat semuanya.